Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al Ustadz Husni Suwardi. Beliau merupakan Ketua Korps Mubalik IKADI Aceh, Ikatan Dakwah Indonesia Ustadz ya. Ikatan Dai. Ikatan Dai Indonesia, siap. Iya. Baik, kehadiran beliau tidak lain untuk mengisi kajian daring Ramadan Masjid Al-Ikhlas Puslat Bangkalan hari ini, bertepatan pada hari Kamis tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah dengan tema Sabar dan Salat sebagai Penolong. Baik, seperti biasa, kajian kita akan berlangsung selama 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit, dari jam 11 sampai jam 11.30. Jadi total waktunya 1,5 jam ya Ustaz. Ya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Al Ustaz kita persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ayatul ukhra, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di 21 Ramadan. Ini berarti kita sudah masuk di 10 yang terakhir, di mana sudah mulai banyak masjid-masjid yang melaksanakan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Untuk menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan tilawah Quran, dengan berzikir, dengan memperbanyak ibadah. Dan insya Allah dengan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir, kita akan bisa mendapatkan satu malam yang sangat baik, yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak melakukan itikaf, bisa juga kita melakukan ibadah di rumah. Dan sebetulnya banyak orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang begadang di kafe dapat juga. Cuman dia begadang di kafe berarti dia sama seperti sudah begadang selama 1000 bulan di kafe, kan begitu. Kalau yang ibadah 1000 bulan. Kalau yang duduk di kafe berarti duduk di kafe 1000 bulan. Yang kalau lagi melakukan kegiatan-kegiatan lain mungkin main batu selama 1000 bulan. Nah, berarti kan kerugian yang sangat besar, bukan keuntungan yang sangat besar. Nah, makanya di 21 Ramadan ini kalau seandainya 21 Ramadan hitungannya apabila kita memulai ibadah Ramadan pada hari Jumat tanggal 23 April yang lalu. Karena ada juga saudara kita yang baru mulainya tuh hari Sabtu tanggal 24 April. Berarti mereka sedang berada di 20 Ramadan. Ada juga yang sudah mulainya sejak hari Kamis tanggal 22 April. Itu berarti mereka sudah 22 Ramadan. Makanya kalau mengatakan oh malam ini malam ganjil, tergantung hitungannya ambil yang mana. Ambil yang hari Jumat atau yang hari Kamis dengan Sabtu. Ya kita tidak usah meributkan orang yang mulainya hari Kamis atau hari Sabtu tidak sama dengan kita. Masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan dan pokok pikiran masing-masing. Yang perlu kita bingung hari ini, ada yang sudah hari ke-21, tapi sampai sekarang belum mulai juga. Kenapa belum mulai? Ya, wallah alam bisawab, mungkin hidayah belum sampai. Padahal dia orang Aceh, tapi ada juga yang tidak berpuasa. Karena ada beberapa hari yang lalu, siang-siang ketika didatangi, mereka sedang makan mie goreng. Nah, ini berarti menunjukkan ya, mereka tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan kali ini, padahal belum tentu dia akan bertemu dengan Ramadan yang lalu kemudian. Dan kita berdoa semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia yang begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadanya, yang begitu berat ujian yang Allah berikan kepadanya, kepada para sahabatnya, tapi Rasulullah dan para sahabatnya mampu menghadapi ujian itu dengan tetap berpikir positif, tetap optimis,
kalau mereka akan bisa menyelesaikan segala macam ujian yang diberikan. Dan mereka yakin bahwa ujian itu adalah untuk menaikkan level keimanan. Tidak ada manusia yang melewati tahap demi tahap tanpa ujian. Bayi dalam kandungan, ketika masih dalam kandungan, dia makan hanya dari tali pusar ibunya. Ketika dia sudah lahir, ternyata dia harus makan melalui mulutnya. Ketika dalam kandungan ibunya, dia tidak perlu beradaptasi dengan suhu dan udara yang ada di luar kandungan ibunya. Tapi ketika dia sudah lahir, dia harus beradaptasi. Makanya ada bayi yang sakit, ada bayi yang flu, ada yang batuk. Nah, mereka bukan tidak tahu kalau mereka akan mendapatkan ujian ini. Dalam kandungan mereka sudah dijelaskan. Tapi mereka tetap menjalaninya. Dan ketika mulai balita, ketika masuk sekolah, ya kan, kalau awalnya mereka mungkin di rumah dengan ibunya, dengan orang tuanya, tapi ketika mulai memasuki tahap pendidikan, entah di PAUD, dia harus bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia harus kenal lain lagi seorang guru ataupun pendampingnya, bukan lagi orang tuanya. Tamat dari SD mau masuk SMP ikut ujian, mau masuk SMA ikut ujian, mau masuk universitas S1 ikut ujian. Untuk selesai S1 ikut ujian. Selesai S2 ikut ujian, selesai S3 ikut ujian. Mau jadi pegawai ikut ujian. Kalau seandainya tidak mau, ya sudah. Berarti kita tidak akan bisa melewati tahap-tahap itu. Nah, oleh karena itu sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kita yakin bahwa ujian yang Allah berikan hari ini, ada yang kena banjir, ada saudara-saudara kita yang hari ini di Takengon sana, di Payatumpi, itu sedang diberikan ujian berupa longsor dan banjir bandang. Walaupun kehilangan jiwa tidak ada, tapi harta benda sudah pasti akan ada yang hilang. Ada yang mungkin rumahnya rusak, ada yang mobil dan kendaraannya hilang, ada yang perabotan rumahnya hancur, tidak bisa lagi dipakai. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, lalu mereka tidak kami uji kembali. Nah, orang-orang yang sabar, mereka pasti akan mampu melalui ujian ini. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sholatnya, pasti dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, dan dia tidak akan mengeluh ketika dia diuji oleh Allah. Orang-orang yang tidak siap dengan ujian pasti banyak mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini suka mengeluh lagi kikir. Iza massahu syarru jazu'an. Apabila dia dapat kesulitan, kesusahan, kesedihan, kerugian, dia mengeluh. Hari ini mungkin mengeluh, aduh, ini THR nih belum keluar nih, ini kayak mana nih mau lebaran nih, baju belum ada, kue belum dibeli, rumah belum dicat. Susah dia belum keluar. Wa iza massahul khairu manu'an. Apabila dia mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, dia kikir. Tadi waktu belum keluar THR ngeluh. Setelah keluar, nah kita mulai kikir nih. Kita lupa Allah untuk berbagi. Kita lupa kalau seandainya di antara titipan harta yang Allah titipkan kepada kita, dari semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ada milik orang lain yang sebetulnya hanya numpang Allah titipkan sama kita. Harta itu numpang lewat sama kita. Kita lebih bagus kalau seandainya rezeki orang Allah titip sama kita, daripada rezeki kita dititip sama orang. Karena kalau rezeki orang dititip sama kita, berarti kita bersedekah. Orang itu yang menerima sedekah. Kita berzakat, orang lain yang menerima zakat. Kita yang berinfak, orang lain yang menerima infak. Kita yang berbagi, orang lain yang menerima pembagian. Tapi kalau sempat rezeki kita dititipkan Allah sama orang lain, berarti kita yang minta. Kita yang menerima uluran tangan orang lain. Kita yang berharap kalau orang lain yang akan mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kalau hari ini Allah sedang menitipkan harta yang banyak, rezeki yang lebih kepada kita, sejatinya Allah sedang menitipkan rezeki orang lain melalui kita. Nah, makanya jangan pernah kikir dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Siapa yang tidak mengeluh dan tidak kikir? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kajian tentang bagaimana kita menjadikan sabar dan sholat kita sebagai penolong kita. Jadi saya bacakan satu ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya demikian itu, sabar dan sholat itu berat sekali. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk, bagi mereka-mereka yang ikhlas.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini memang kita. Jangan sampai lisan kita berbicara kata-kata yang kasar. Jangan sampai lisan kita memaki, memfitnah, ya kan, apalagi ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lah, membuat orang lain itu tersinggung, sakit hati. Karena Nabi pernah mengatakan nanti umatku itu banyak yang bangkrut. Dia datang kepada Allah dengan segala macam amalan. Oh ya Allah, ini pahala sholat saya. Ya Allah, ini pahala zakat saya. Ini pahala haji saya, umroh saya. Ini pahala Ramadan saya. Ini pahala tilawah Quran saya. Ini pahala saya berbagi dengan siapapun. Pokoknya segala macam kebaikan dan pahala kita berikan kepada Allah. Ternyata di belakang itu ada orang-orang yang pernah kita zolimi dengan lisan kita. Mungkin mulut kita sedikit agak tajam. Mungkin lidah kita sedikit agak berbisa. Ya. Kita ya kadang-kadang bercanda memang. Manggil kawan itu mohon maaf karena badannya sedikit agak berisi, kita panggil si gendut. Kita nggak pernah bertanya, apakah orang yang kita panggil itu senang atau tidak. Kadang-kala sebetulnya dia tidak senang, tapi karena dia tidak ingin terjadi keributan dengan temannya, dia tidak ingin membuat nanti kawan-kawannya marah, dia terima itu. Walaupun dengan perasaan sakit hati. Dan efeknya apa? Ternyata kawan-kawan satu kantor memanggilnya juga dengan si gendut. Nah ini kan berarti kan sudah semacam pembulian sebetulnya. Dia tidak ngomong apa-apa. Tapi nanti di hari kiamat dia akan datang. Ya Allah, dulu di dunia, dia manggil saya si gendut ya Allah. Saya malu ya Allah. Saya tersinggung, saya sakit hati. Tapi saya tidak berani untuk menegurnya ya Allah. Saya tidak berani untuk mengingatkannya dia ya Allah. Karena saya khawatir dia nanti akan marah dan dia akan melakukan yang lebih parah lagi. Mohon keadilanmu ya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata pahala kita itu Allah ambil. Kamu sholatnya, pahalanya kasih untuk dia. Kalau sudah habis, alhamdulillah kita masih banyak pahala yang lain. Ternyata masih ada lagi yang datang. Ini pahala tilawah Quran kamu untuk dia. Ada lagi. Ini pahala sedekah kamu untuk dia. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sampai habis semua kebaikan kita. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang yang pernah kita zalimi belum habis. Datang lagi. Akhirnya karena tidak ada kebaikan, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi Allah ambil, Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan bangkrut. Pahala tidak ada, dosa melimpah. Berarti kan sangat rugi. Ini diakibatkan karena kita tidak sabar menjaga lisan kita. Dalam kondisi hari ini di bulan Ramadan, kalau kita nggak sabar, cobalah kalau sore-sore itu habis pulang asar, pulang kantor mungkin jam berapa sekarang, 4:30 atau ya katakanlah pukul 4 lah habis sholat asar kita pulang. Itu kalau melewati pusat jajanan, saya yakin dan percaya banyak orang yang tergoda di sana. Yang tidak butuh pun akhirnya dibeli. Yang tidak perlu pun akhirnya dibawa pulang. Kenapa? Karena perut kita lagi lapar. Perut kalau lagi lapar, apapun yang terlihat di hadapan mata itu enak. Biasanya kita nggak suka bakwan. Tapi karena lapar, bakwan ini enak. Biasanya kalau di kantor di luar bulan Ramadan, ada kue itu. Kita cuma tengok aja, risol, minyaknya banyak. Pasti kita nggak makan. Kenapa? Malas, nggak enak. Kenapa kita mengatakan tidak enak? Karena perut kita tidak lapar. Kita sedang tidak berpuasa. Kita mungkin baru selesai sarapan pagi tadi di rumah. Kita mungkin baru selesai makan kurma tadi yang ada yang di kantor. Mungkin baru selesai minum teh manis atau kopi, katakanlah. Perut kita sedang kenyang. Tapi ketika di bulan Ramadan, dari mulai pagi sampai sore kita sudah menahan lapar kita. Apa yang terlihat oleh mata, semuanya enak. Sebetulnya bukan enak, tapi karena kita lapar. Makanya sering dikatakan makanan paling enak itu adalah ketika lapar. Coba kalau seandainya perut lagi lapar, makan dengan, katakan mohon maaf ya, minyak jelantah itu, minyak panas, ditambah dengan kecap asin, atau pakai garam sajalah. Nggak pakai apa-apa. Itu 2 piring kayaknya habis. Kenapa? Karena lagi lapar. Tapi kalau perut lagi kenyang, makanan semewah apapun, itu rasanya tidak menarik. Nah, kalau kita tidak sabar, coba tengok. Orang yang dibawa itu terakhir bukan 1 macam atau 2 macam kue. Sudah bermacam-macam. Bakwan beli. Risol beli. Ada mie caluk beli. Wah, ada pecel juga beli. Tengok minuman kelapa muda, beli. Tengok es teler, beli. Tengok apa lagi, air timun, beli. Dan itu ternyata ketika di atas meja, saya sering perhatikan itu kalau udah buka puasa. Gelasnya nggak ada yang kecil. Kita kan sebelum bulan Ramadan kayaknya di rak piring tuh gelasnya kecil-kecil semua.
Tapi begitu masuk bulan Ramadan, gelas kecilnya masuk dalam kotak, gelas besarnya standby semuanya. Bapak gelas besar satu. Nah ternyata Bapak ketika buka puasa bukan satu gelas. Satu gelas kelapa muda, satu gelas es teler, satu gelas timun kerok pakai cincau tadi itu kan. Begitu buka puasa, terakhir balas dendam. Orang tadinya kelaparan, sekarang begitu buka puasa kekenyangan. Sholat maghrib sudah akhirnya berat. Sholat isya dan tarawih sudah mulai ngantuk. Ini kenapa? Karena tidak sabar. Padahal kita berpuasa tidak lama. 13 sampai 14 jam. Coba lihat saudara-saudara kita yang di Eropa sana. Ada yang subuhnya itu pukul 2 pagi. Buka puasanya pukul 8. Ada yang subuhnya pukul 2 pagi. Buka puasanya pukul 10. Dia cuma punya waktu 4 jam. Kita di sini dari mulai berbuka sampai imsak. Itu adalah kalau buka puasa pukul 7, berarti sekitar 10 jam kita antara buka puasa dengan imsak. Kita sempat sholat tarawih, kita masih sempat tidur sejenak, kita masih sempat silaturahim dengan teman-teman yang lain. Tapi orang-orang saudara kita di Eropa nggak sempat. Kalaulah seandainya kita yang di sini saja 13 jam tidak sabar, saya yakin dan percaya ketika kita tinggal di Eropa, mungkin banyak di antara kita yang tidak berpuasa. Padahal kita tahu itu wajib. Kalau kita meninggalkan satu waktu tanpa uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, tidak bisa digantikan walaupun kita berpuasa seumur hidup. Jadi sabar ini sangat luar biasa. Makanya kenapa dimulai dengan sabar. Wasta'inu bis sabri. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Banjir kemarin katakanlah. Kalau kita berpikiran negatif, pasti kita akan salahkan yang lain. Inilah akibat got kita ini sumbat. Inilah akibat ketika membangun drainase ini tidak sesuai dengan perencanaan. Inilah akibat banyak kali ini. Ini akibat ini. Akhirnya kita cari alasan-alasan. Tapi bagi orang-orang yang berpikiran positif, ya, mungkin kita akan mengatakan, ya ini mungkin cara Allah berbagi rezeki. Kenapa cara Allah berbagi rezeki? Ternyata di antara kemudarat yang Allah berikan kepada kita, ada manfaat yang sedang Allah berikan kepada orang lain. Ketika rumah kita masuk banjir, ya masuklah air mungkin selutut. Saya di rumah adalah sekitar 10 sampai 15 cm karena di atas mata kaki. Kalau Ustadz Faisal Asiransyah mungkin lebih itu. Saya lihat di Facebooknya sampai selutut itu. Itu karpet terendam, ya kan? Ambal terendam. Kita sudah susah nih. Aduh, mau lebaran ini karpet terendam, ambal terendam, baunya bukan main karena basah. Mau dijemur di luar ternyata masih juga hujan, matahari tidak nampak. Satu-satunya jalan kayaknya bawa ke Dorsmir. Ternyata kita kesulitan, kesusahan ketika banjir. Tapi kata orang Dorsmir, alhamdulillah ya Allah. Selama ini tidak ada orang yang bawa kendaraan, tidak ada yang bawa mobil untuk cuci. Karena lagi corona, ternyata engkau bukakan pintu rezeki. Berarti adalah rezeki untuk menyambut Idul Fitri. Berarti adalah nanti sedikit uang untuk beli baju anak-anak, untuk beli kue menyambut tamu, untuk bikin lontong. Nah ini cara Allah. Makanya kalau kita berpikir positif, Allah sedang memberikan rezeki kepada orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Kendaraan kita mungkin terendam, mesinnya mati, harus bawa ke bengkel. Nah ini ternyata rezekinya montir. Oh rumah kita banyak sekali sampah. Keluarga kita tidak mampu untuk membersihkannya. Minta bantu kepada orang lain. Ini memang sedang Allah berikan rezeki orang lain melalui kita. Tapi kalau kita nggak sabar, pasti kita akan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau uji ini? Ya Allah, kenapa kau kasih banjir? Ya Allah, kenapa engkau membenci kami? Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini adalah ucapan yang mudah untuk diucapkan. Kata-kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk diaplikasikan. Tidak semua orang bisa sabar. Kalau seandainya kita bisa sabar, pasti kita akan membalas semua hinaan dan ejekan yang diberikan, dialamatkan kepada kita ini dengan kebaikan. Karena orang kalau diejek itu balasannya ada 3. Yang pertama dengan kezaliman. Diejek sekali, balasnya 10 kali. Maaf nih contoh umpamanya. Ada yang manggil kita, gendut. Kita nggak senang nih, pasti kita balas dengan kezaliman. Kamu udah jelek, pendek, pesek. Kan udah 3 kali gitu. Orang padahal manggilnya cuma sekali, tapi kita balasnya zolim 3 kali. Atau lebih dari itu, kita kaitkan malah anaknya, bapaknya, keluarganya, semuanya. Nah yang kedua, orang yang ketika diejek, dia balas dengan keadilan. Ejek sekali, balas sekali. Dipanggil namanya, gendut, pesek, jawabnya. Apalagi namanya, pendek, panjang. Pokoknya segala macam lah itu. Pokoknya diejek sekali, balas sekali.
Kadang-kala mohon maaf ya, teman-teman kita ini ketika manggil kita, mungkin karena kawan masa kecil, kita dengarlah itu. Manggilnya sebutannya dengan isi kebun binatang. Balasnya juga sama dengan isi kebun binatang. Apa mau panggil? Mohon maaf nih gitu. Ada manggil enyet. Dia jawab, ada apa, Bi? Berarti kan sama-sama binatang kita. Tanpa sadar, kata-kata kita ini sebetulnya menunjukkan kualitas kita. Kalaulah seandainya orang-orang yang tidak sabar dalam rumah tangga, berapa banyak kita saksikan, kita dengar sendiri ya. Suami istri ketika bertengkar, itu yang keluar itu isi kebun binatang. Ibu untuk anaknya dipanggil dengan panggilan bukan panggilan biasa, tapi panggilan ya kebun binatang tadi seperti saya katakan tadi. Coba diganti dengan isi kebun bunga, kan indah. Suami lagi marah-marahan nih sama istri. Ya kan karena sudah keselnya, dasar mama anggrek. Lalu istrinya jawab, apa mau genfil? Lalu kata istrinya lagi, suaminya lagi, dasar mama melati. Kata istrinya, bapak ini kayak Kamboja nih. Si bapak nggak tahu lagi nama bunga, karena biasanya urusan bunga itu urusan ibu-ibu. Banyak tahu nama bunga. Bapak nggak tahu lagi, tinggal satu bunga aja nih tahu. Dasar teh ayam, rupanya bunga apa yang kuning-kuning itu, bunga seruni kalau orang Aceh bilang. Kita sering menyebutnya bunga teh ayam. Nah kalau seandainya yang keluar isi kebun bunga, tetangga pun pasti akan bingung, ini sedang marahan apa sedang puji-pujian ini. Dan ketika kita marah dengan kata-kata seperti itu, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang sakit hati. Karena kalau sudah tersinggung sakit hati, pasangan kita ini, itu pasti akan teringat. Dalam melakukan aktivitas ada yang mengganjal. Tidak lagi ada lagi sakinah, mawaddah warahmah di dalamnya. Nah oleh karena itu, kesabaran ini penting. Berapa banyak kata-kata yang keluar itu tidak terkontrol ketika kita marah. Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Orang-orang yang marah itu keluar kata-katanya Masya Allah. Suami kalau marah sama istrinya, nggak sanggup lagi dikendalikan. Apa dia bilang? Udah kita cerai saja. Sekali, dua kali, mungkin selesai. Kalau sudah 3 kali diucapkan, sudah jatuh talak 3. Bahkan ada yang saking emosinya, saya talak kamu dengan talak 1000. Talak padahal cuma ada 3, udah dia talaknya 1000. Kenapa? Emosi. Nanti begitu disidangkan, aduh maaf Pak Hakim, saya emosi. Ketika kita tidak mampu menjaga kesabaran kita. Nah, Ramadan ternyata mengajarkan. Nabi apa katakan kalau ada orang yang menghina kita? Saya sedang berpuasa, ana shaim. Makanya Ramadan ini latihan. Latihan kita untuk melatih kesabaran kita. Karena dengan sabar ini begitu indahnya. Mohon maaf, berapa banyak orang-orang yang tidak sabar, akhirnya mereka tergelincir di dunia. Nggak sabar dengan kekayaan, mereka korupsi. Begitu ditangkap, hartanya disita, dia masuk dalam penjara, oke lah, mungkin karena hartanya masih ada, dia masih bisa dapat keistimewaan ketika berada di lapas. Dia bisa mendapatkan tempat yang lebih baik daripada orang lain. Tapi tetap di mata yang lain, dia sudah cacat. Di mata masyarakat, dia sudah termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Berapa banyak terjadi kasus pembunuhan? Karena tidak sabar. Oh karena diejek, oh karena dihina, oh karena dilecehkan, oh karena dianggap tidak ada. Berapa kadang-kala masalah kecil, ya kan? Ditagih hutangnya, emosi, langsung tiba-tiba terjadi pembunuhan. Berapa banyak kata-kata yang keluar itu membuat orang lain sakit hati, tersinggung, lalu mereka dendam, dicari kesempatan, dan kita akhirnya juga bisa menjadi korban. Dan kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ternyata mereka mendapatkan lapar dan haus saja. Tidak ada sedikit pun pahala, tidak ada sedikit pun kebaikan. Karena bermula dari tidak sabar. Kata-katanya kasar, kata-katanya menghina orang lain, kata-katanya menyakiti orang lain. Pahala kita akhirnya habis. Puasa kita sah, tapi kita hanya dapat lapar dan haus, kata Rasulullah. Oleh karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar? Kita bisa melihat hari ini dengan COVID-19 yang sedang melanda kita. Ketika pemerintah menganjurkan kita berada di rumah, ternyata banyak orang yang tidak sabar. Rakyat Amerika itu karena sudah tidak sabar, dia bosan dia di rumah terus. Akhirnya mereka melakukan party di pinggir pantai. Kumpul semua orang. Sudah begitu lama mereka di rumah, akhirnya mereka semuanya berada di pinggir pantai. Apa yang terjadi? Hari itu 1 juta orang. Positif. Kita alhamdulillah masih zona hijau.
Tapi bukan berarti tidak ada kans, tidak ada kesempatan untuk virus itu datang. Kalaulah virus itu terjadi di mall, terjadi di pasar, terjadi di kantor, semua seperti orang mengatakan, kenapa masjid disuruh tutup? Kenapa pasar-pasar tidak ditutup? Kenapa di masjid itu kok seperti ketakutan, harus pakai masker, harus cuci tangan? Masalahnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena virus coronanya di kantor, kantor tidak akan timbul fitnah. Kalau orang kena virus coronanya di bank, bank tidak akan difitnah. Kalau orang kena virus coronanya di pasar, pasar tidak akan difitnah. Tapi kalau orang kena virus coronanya di masjid, maka masjid akan difitnah. Orang akan mengatakan ternyata rumah Allah pun bukan tempat yang aman. Ternyata di rumah Allah pun kita bisa terkena virus yang mematikan. Ternyata rumah Allah bukan lagi tempat yang nyaman untuk kita melakukan ibadah. Padahal, mohon maaf, dia bisa saja kena virus bukan ketika berada di masjid. Ketika selesai sholat taraweh, dia nggak langsung pulang. Duduk dulu di kafe, ngopi sama kawan-kawan. Udah lama nggak ketemu nih, ayo duduk. Di sana tidak ada jaga jarak, di sana mereka tidak pakai masker, di sana mereka tidak cuci tangan. Tadi di masjid pakai masker, pakai cuci tangan. Kita sudah betul-betul menjaga social distancing-nya. Kita sudah menjaga jarak walaupun tidak rapat, tapi tidak terlalu jarang. Ada, kita nggak bawa saja, nggak pakai sajadah yang ada di masjid, kita bawa sajadah sendiri. Kita sudah jaga semuanya, tapi ketika berada di kafe kita tidak jaga. Ketika ada yang membawa virus, mereka-mereka yang OTG istilahnya, orang tanpa gejala tadi ini, imunitas tubuh mereka baik, kuat. Kita yang hari ini itu kuat juga, kita tidak masalah ketika kita pulang ke rumah, ternyata keluarga kita yang kena. Atau kita sedang tidak sehat, kita yang kena. Ketika diperiksa ternyata kita positif, dirawat. Dilihatlah riwayat perjalanan kita. Oh, ternyata dia baru pulang dari masjid sholat isya. Ini jadi fitnah. Kan udah dibilang, jangan laksanakan, jangan. Akhirnya difitnah masjid. Kasus di Kebun Jeruk, Jakarta itu. Padahal tidak ada yang positif, hanya demam biasa. Kalau di rapid test itu kan tidak bisa menjadi alasan. Kalau kata seorang dokter tuh, itu dia reaktif. Virus apapun itu positif ya. Kita sedang flu, di rapid test, ternyata kita positif. Ada virus, padahal bukan corona. Tapi ketika kita sudah diponis, oh corona, kan mental kita langsung down. Sebaik-baiknya seorang itu tetap, waduh, ini karena corona ini kayaknya bagaimana anak istri ini kayaknya mati nih. Udah duluan kita. Ini yang paling bahaya. Nah, ketika dicek riwayat perjalanan yang baru pulang dari masjid, akhirnya masjid yang dijadikan tertutup. Masjid yang akhirnya menjadi fitnah. Nah, ini akibat kita tidak sabar. Bukan berarti tidak boleh ke masjid. Kalau sudah pulang dari masjid, nggak usah lagi mampir di tempat-tempat duduk-duduk tadi. Langsung pulang ke rumah. Kenapa kita tidak bisa menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku? Ada yang udah tidak sabar, aduh bosan di rumah terus. Sementara Nabi mengatakan baiti jannati, tidak ada orang yang bosan berada di surga. Kalau rumah bukan lagi tempat yang menyenangkan, kalau rumah bukan lagi tempat yang menenangkan, berarti tempat mana? Kalau kita berada di kafe justru menenangkan karena berkumpul dengan teman-teman, mohon maaf, ketika kita kena corona, bukan mereka yang sedih, tapi keluarga kita yang ada di rumah. Ketika kita meninggal dunia, teman-teman kita paling hanya seminggu. 3 hari mereka datang tahlil. Hari ke-7 datang ke duri. Hari ke-40 diundang datang. Hari ke-100 masih datang. Tapi nama kita dalam kontak HP-nya itu sudah langsung di-delete. Kenapa? Orang sudah nggak ada lagi. Tapi istri dan anak kita, keluarga-keluarga kita, suami, orang tua kita, tetap ingat sampai kapanpun. Selama mereka masih hidup, mereka akan terkenang. Mereka tetap akan menziarahi kuburan kita. Nah, oleh karena itu, kesabaran ini bukan sekedar, oh saya nggak takut dengan corona. Nabi mengatakan kalau kamu lihat sebuah wabah di sebuah negeri, jangan datang. Yang sudah di dalam jangan keluar. Larilah kamu seperti kamu melihat singa. Bukan berarti kita, kalau memang, oh saya nggak takut, nengok singa takut juga nih kita. Ya kan, ketemu kadang lagi razia, ketemu polisinya takut kita, balik kita. Kenapa alasannya? Aduh saya lupa bawa SIM nih. Kenapa takut? Kan makhluk juga. Nah ini menunjukkan yang namanya takut itu memang sunatullah. Takut pada ketinggian, takut sama binatang buas. Itu sunatullah. Nggak semua orang berani terjun payung. Kalau seandainya dikatakan takut pada ketinggian itu berarti kekurangan iman, berarti orang yang nggak berani terjun payung berarti nggak punya iman. Salah besar. Itu sunatullah. Tidak semua orang bisa berani manjat tower itu. Makanya kalau seandainya semua orang bisa, mungkin semuanya diterima kerja manjat-manjat tower itu.
diterima sama Telkom, diterima sama PLN. Tapi tidak semua orang. Kita kadangkala naik tangga saja, tangga itu cuma 5 meternya. Begitu tengok ke bawah udah gemetar kita. Ada orang, mohon maaf, berdiri di atas tangga itu, nggak ada pegangan apa-apa. Sedikit pun dia santai. Kita udah pegangan pun masih gemetar. Bukan karena kita takut dengan kematian, tapi kita ada semacam fobia dengan ketinggian. Nah, bukan berarti kita tidak beriman. Salah besar. Nah, disinilah pentingnya sabar. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi hari ini, virus hari ini, corona ini belum ada obatnya sampai hari ini. Di India, obatnya ternyata adalah plasma darah orang yang sudah pernah terjangkit. Orang-orang yang positif dengan corona, itu plasma darahnya diambil, didonorkan kepada orang-orang yang mengalami sakit corona yang lagi positif. Ternyata tidak semua orang. Artinya tidak semua orang darahnya bisa diambil, plasmanya bisa dijadikan untuk obat. Di India, jamaah tabligh itu awalnya mereka difitnah dengan corona jihad. Karena mereka dikatakan terpapar virus karena setelah mereka keluar. Lalu mereka jadi bahan bulian. Mereka dihina, mereka disudutkan, sampai Perdana Menterinya juga marah-marah dengan jemaah itu, dicurigai keberadaan mereka. Nah, ketika mereka semuanya sembuh, lalu dapatlah hasil sebuah survei, ternyata katanya plasma darah orang-orang yang sudah positif itu bisa menyembuhkan orang-orang yang hari ini sakit. Ketika diambil, ternyata darah orang yang lain tidak ada satupun yang bisa dipakai. Tapi jamaah tabligh itu semua darahnya bisa dipakai. Tadinya Perdana Menteri begitu bencinya bukan main, tapi hari ini jamaah tabligh itu menjadi pahlawan, superhero terbaru di India. Mereka hari ini menyebutnya bukan lagi dengan corona jihad, tapi mereka sudah menyebutnya dengan plasma jihad, jamaah plasma jihad. Kalau kemarin itu menjadi buah bibir yang tidak baik, hari ini menjadi buah bibir yang terbaik. Dulu orang menghina, sekarang sudah mulai memuji-mujinya. Ternyata bukan 1 orang 2 orang, sudah 500 orang dari pasien-pasien dari jamaah tabligh itu yang dikatakan awalnya positif, mereka sudah mendonorkan darahnya. Kenapa? Ternyata orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hati mereka tenang. Mereka mengisi hari-harinya ketika mereka sakit dulu itu dengan ibadah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang karena mereka berzikir dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Sebaik-baik pekerjaan zikir itu adalah sholat. Sebaik-baik ucapan zikir adalah Al-Quran. Orang yang sholat sudah pasti baca Quran. Tapi orang baca Quran belum sholat. Nah, makanya kenapa amalan yang pertama sekali diperiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka yang lainnya Allah enggak baik. Sedekah kita berarti baik, tilawah Quran berarti kita baik, silaturahim kita berarti baik, semuanya baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, ternyata yang lainnya diragukan. Sama seperti kita sedang berjalan nih, berkendaraan, naik motor, kita pakai helm, spion ada, ya kan, BL-nya juga ada. Lalu ada razia. Itu saya yakin dan percaya, walaupun kita lupa bawa dompet, polisi nggak tahu kalau kita nggak bawa dompet. Berarti nggak ada SIM di kantong kita, nggak ada STNK. Atau jangan-jangan memang kita nggak punya SIM, nggak punya STNK. Kendaraan itu mungkin pinjam, atau udah mati lah STNK-nya, pajaknya. Mereka nggak tahu, mereka cuma lihat aja. Oh, boncengan dua-duanya pakai helm, spionnya ada dua-duanya, udah selesai, lanjut. Tapi begitu ditengok nggak pakai helm, nah udah, mana SIM, mana STNK, begitu ditengok, wah ini pajaknya sudah mati, wah ini SIM-nya sudah mati. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Nah sama seperti sholat. Kalau sholat kita baik, maka yang lainnya baik. Dan itu adalah sebaik-baik zikir. Corona, ternyata obatnya adalah imunitas tubuh kita. Makanya kenapa kata pemerintah, jangan panik. Kata ulama-ulama kita juga, jangan panik. Sebuah survei terbaru, marah 5 menit, itu ternyata mampu melemahkan imunitas tubuh kita 6 jam. Marah nih. Makanya kalau marah itu hati-hati ya. Lebih dari 5 menit kita marah, imunitas tubuh kita lemah. Ketika imunitas tubuh kita lagi lemah, lalu kita bertemu dengan orang, ternyata orang itu membawa virus corona, nah, kita gampang kena. Bima Arya, wali kota Bogor itu,
ketika beliau positif, beliau dirawat. Kata istrinya, asal lihat buka IG, buka WA, buka Facebook, imunitas tubuhnya turun. Kenapa? Karena dia tengok, waduh yang meninggal sudah sekian nih, ini yang warganya begini ini, waduh ternyata ini sebabnya, aduh ini akibatnya. Stres dia. Sama istrinya diambil HP-nya. Apa yang terjadi? Imunitas tubuhnya naik lagi. Karena dia nggak stres. Makanya di awal-awal ketika corona ini marak-maraknya, kita kan selalu dibilang, nggak usah buka Instagram, nggak usah buka WA, nggak usah percaya dengan hoak-hoak yang ada itu. Membuat kita ketakutan. Nah, ketika kita marah, ternyata imunitas tubuh kita lemah 6 jam. Kalau kita takut, panik, gelisah, stres, ternyata imunitas tubuh kita mati 24 jam. Tapi kalau kita dendam, makanya dendam ini luar biasa nih. Ngerinya bukan main. Waktu muda kita mungkin ribut dengan seseorang. Marah kita. Ternyata ketika dia sudah menikah, dia punya anak, kita bukan lagi marah sama dia. Marah sama istrinya, marah sama anaknya. Oh, ternyata anaknya sudah besar, sudah menikah, marahnya bertambah lagi, udah mulai sama dia, sama istrinya, sama anaknya, sama menantunya lagi marah. Oh ternyata menantunya hamil, punya cucu, itu dendamnya bertambah lagi. Udah tadi kakeknya sama neneknya juga marah, sama anaknya, sama cucunya juga. Dendamnya seperti ini dikatakan mematikan imunitas tubuh kita selama-lamanya. Kalau imunitas tubuh kita lemah saja, kita gampang terkena penyakit, apalagi mati. Nah ini bermula karena kita tidak sabar. Bermula karena hati kita tidak tenang. Makanya kenapa semalas-malasnya kita yang sholat 5 waktu itu janganlah tinggal. Nah bulan Ramadan jangan cuma 5 waktu. Orang sholat 5 waktu itu belum hebat. Oh saya 5 waktunya berjamaah, belum hebat. Karena memang itu wajib. Tapi kalau kita tambah dengan yang sunat. Nah hari ini kan ada kalanya kita nggak tahu yang mana sunat yang utama. Orang sholat isya di masjid. Kemudian dia nggak ambil tuh sholat ba'diyah isya. Dia tunggu langsung dengan tarawihnya. Padahal 2 rakaat ba'da isya itu lebih baik daripada sholat tarawih 20 rakaat. Karena kedudukannya rawatib. Tapi kita kan nggak, kan kita masih lihat banyak sekali orang-orang yang habis sholat isya dia nggak sholat sunat ba'diyah. Dia tunggu langsung tarawih. Padahal kalau dia sholat lagi ba'diyah luar biasa. Jadi iman kita hebat, amal ibadah kita hebat, bukan sholat 5 waktu. Karena 5 waktu itu senang tidak senang, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, memang kita kerjakan karena itu sebuah kewajiban. Tapi kalau yang sholat sunat, kalau kita bisa kerjakan, alhamdulillah syukur-syukur kalau kita bisa duha. Kemarin-kemarin kan banyak alasan. Nah, kenapa nggak bisa duha? Aduh Ustaz, kami masuk kantor tuh jam 7. Itu kegiatan itu nggak berhenti-berhenti sampai pukul 12 istirahat. Mau duha mana sempat lagi? Ya kan biasa kan begitu. Nah hari ini Allah kasih belajar atau kerja di rumah. Kalaupun ke kantor piket saja. Seminggu sekali. Ketika kita tanya ada sholat duha. Apa ya? Emang kalau udah nggak mau itu berat. Tapi kalau udah mau, orang kalau mau, jarak itu bukanlah sebuah masalah. Orang kalau sudah mau, jauh itu menjadi dekat, berat itu menjadi ringan, susah itu menjadi mudah. Tapi kalau nggak mau, contoh makanya, di kantor itu kan masjid atau musola itu di dekat dengannya tempat kita. Tapi yang sholat zuhur di berjamaah berapa orang? Ada yang lainnya tetap duduk dia di ruangannya. Kalaupun nanti sholat ada jam 2, ada setengah 3, sendiri pun malas dia melakukan jamaah. Padahal dia cuma turun aja, nggak jauhnya. Tapi kenapa? Alah panas sekali. Alah lama kali. Apalagi ketika sholat, imamnya bacaannya panjang. Orang-orang yang nggak sabar itu nggak sembahyang. Begitu sholat, waduh, udah imamnya tua, panjang pula ayatnya. Lagi sholat isya yang dia pikir cuma satu. Ini habis sholat isya pindah cari masjid lain. Cari masjid yang cepat nih kalau bisa. Kalau bisa bagaimana caranya 20 rakaat 5 menit selesai. Yang kayak yang di mana tuh, yang di Blitar itu. Sholat tarawih tercepat di dunia. 23 rakaat 7 menit. Kita bisa bayangkan 23 rakaat 7 menit. Berarti setiap 2 rakaat itu nggak sampai 1 menit. Cepatnya jangan tanya itu. Tumakninah nggak ada. Sementara Nabi mengatakan orang nggak ada sholat kalau nggak tumakninah. Orang yang sholat tanpa tumakninah sama seperti pencuri, kata Nabi. Nah kita karena sibuk mengejar yang sunatnya tadi, kita melupakan keutamaan-keutamaan yang lain. Bagaimana mungkin hati kita akan tenang? Kata Ibnu Sina, kepanikan itu adalah setengah dari penyakit. Ketenangan adalah setengah dari obat. Kesabaran adalah awal mula dari sebuah kesembuhan. Orang kalau seandainya sakit, ya kan, maunya ada pantangan lah nih. Ini Bapak nih gulanya tinggi nih. Tolong Pak jangan minum kopi ya.
Jangan minum teh manis, jangan makan pulut, jangan makan nasi putih banyak-banyak, cukup sedikit aja. Bagusnya berasnya beras merah, jangan makan durian, banyak sekali. Kalau orang yang sabar, insya Allah dia akan bisa melewati penyakit ini. Gulanya pasti akan bisa normal, gulanya pasti akan bisa di bawah batas akhir. Insya Allah. Oh, kalaupun minum obat, mungkin dia tanpa suntik insulin, hanya minum obat yang dosisnya sangat ringan. Insya Allah bisa. Kalau dia dengan tambah dengan olahraga, mungkin tanpa perlu minum obat, gulanya bisa normal balik. Cuman pertanyaannya, berapa banyak orang-orang kita yang tahu dia gula? Kata dokter nggak boleh minum kopi, dilarang marah dia. Nggak boleh banyak kali makan, nambah malah dia. Udah makannya pakai nasi putih, sayurnya Indomie 2 bungkus, tambah lagi kentang, ya karbohidrat semua, naiklah gulanya. Udah kita bilang, oh ini memang sunatullah, nggak ada. Rata-rata orang sakit itu karena dia tidak sabar. Dia tidak sabar dengan bagaimana caranya menjaga pola hidup sehat. Nah, ketenangan, kata Ibnu Sina ini, adalah setengah dari obat. Kata Nabi, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, kalau dia baik, baiklah dia semua anggota tubuh. Kalau dia buruk, buruklah dia. Apa itu? Hati. Coba kalau seandainya hati kita gelisah. Orang asam lambung, kalau dia stres, itu ternyata asam lambungnya naik. Itu persis kayak orang serangan jantung. Orang yang gula, coba kalau stres, gulanya naik. Ada orang, dia makan sayur dan buah. Dia nggak makan yang namanya daging-daging. Selalu sayur, buah. Kalaupun daging, ikan. Kan tidak mengandung kolesterol. Ikan pun ikan air tawar. Dan nggak sering, sekali-sekali. Dia paling suka minum madu, habos sauda, semuanya. Tapi kolesterolnya 300. Ternyata bukan karena faktor makanan, tapi karena stres. Kenapa? Wah, ini udah akhir tahun ini lagi ada pemeriksaan ini laporan belum selesai ini. Ini uang ini nggak tahu nih kemana, sekian juta lagi ini, nggak tahu dilaporkan bagaimana caranya. Stres dia, kolesterolnya naik, gulanya naik, asam uratnya bisa naik, lambungnya naik. Kenapa? Nah, ini karena tidak tenang. Nah, sholat adalah cara Allah memberikan ketenangan kepada kita. Makanya kenapa orang jamaah tabligh tadi ini, ketika mereka yang kasus di kebun jeruk itulah, ketika mereka dikarantina di masjid, mereka terlihat seperti biasa, duduk seperti biasa, ibadah seperti biasa, sholat tetap, baca Quran dia, zikir dia. Makanya kenapa plasma darahnya itu bagus sekali, karena ibadahnya. Ada sebuah penelitian terbaru di Eropa, ya kan dikasih diperlihatkan. Ternyata virus corona ini ketika diperdengarkan suara azan dengan tilawah Quran, dia mengecil. Tapi ketika diperdengarkan suara musik, dia membesar. Eropa dari dulu nggak dikasih kita azan pakai pengeras suara. Tapi karena penelitian ini, akhirnya diminta azan itu dengan menggunakan pengeras suara. Bahkan orang-orang muslim yang tinggal di apartemen, mereka diminta untuk azan di balkon-balkonnya. Senang sekali, karena dulu-dulu dicurigai kalau udah azan, ada dengar suara azan, wah ini pasti teroris ini. Kan stigma yang dimunculkan seperti itu. Seolah-olah kalau seandainya udah bagus kali, taat kali, ini dikaitkan dengan teroris, ini pasti radikal. Dulu orang azan tuh dicurigai, orang pakai jilbab itu dicurigai, ditakuti. Sekarang bahkan mobil polisi di Eropa itu speakernya suaranya suara azan. Ada sebuah toko yang dikasih nampak videonya itu di Israel sana. Orang Yahudi, toko Yahudi itu ternyata ketika ada tamu yang masuk, itu bukan suara kitab suci mereka, bukan pujian-pujian mereka, tapi tilawah Quran. Nah, inilah luar biasanya. Tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya Al-Quran ini adalah sebaik-baik ucapan zikir. Hasil studi terbaru dari Dr. Al-Qadi, ya kan, beliau ini kepala rumah sakit besar Florida, Amerika Serikat. Ternyata ketika tubuh kita ini kan ada sel, sel-sel baik dan sel-sel jahat. Nah, sel-sel baik ini dia harus digetarkan. Ternyata getaran dari suara Al-Quran, dan ini dipublikasikan di sebuah jurnal di Amerika Serikat oleh Profesor Dr. Lawrence. Ya kan, dia ini dosen, dia bukan muslim, tapi dia melakukan penelitian. Ternyata suara Al-Quran yang diperdengarkan, apakah orang membaca atau kita yang membaca, lebih bagus kalau kita membaca, karena ketika kita membaca ada getaran yang terjadi, maka mengaktifkan sel baik. Tapi kalau kita mendengar, ternyata suara Al-Quran tadi itu masuk ke dalam rongga kuping ini, rongga telinga kita ini, masuk ke dalam darah, dan dia akan mengaktifkan sel-sel baik yang ada di darah, dan sel baik itu akan mampu mematikan sel-sel jahat. Itulah dahsyatnya mukjizat Al-Quran.
Makanya rugi orang-orang yang di bulan Ramadan ini tidak mau tilawah Quran. Ini sudah hari ke-21. Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran sekali di bulan Ramadan ini, berarti minimal kita sudah berada di juz 21. Minimal. Kita nggak berani ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Utsman bin Affan radhiyallahu an ternyata mengkhatamkan satu hari 2 kali, bahkan sampai 5 kali. Dikatakan beliau pernah sholat witir itu 3 rakaat, khatam Quran dalam sholat witir. 3 rakaat, berarti setiap rakaatnya 10 juz. 10 juz itu bagi para penghafal Quran nggak lama. 1 juz rata-rata mereka 15 menit. Kalau kita yang nggak hafal, 30 sampai 45 menit. Kalau yang baru belajar ya 3 jam. Ya bacanya terbata-bata. Zalikal kitabu. Dikasih tengok kawan sebelahnya. Bunya pendek. Oh ya, ulang balik. Oh ya. Zalikal kitabu. Itu satu baris itu ada 15 sampai 18. Satu halaman 15 sampai 18 baris. Kalau Quran cetakan Timur Tengah itu 15 baris. Kalau satu barisnya 1 menit, berarti satu halaman itu 15 menit. Satu juz itu ada 20 halaman, berarti 300 menit. 300 menit itu 5 jam. Lama memang. Tapi kalau Utsman bin Affan ya 10 sampai 15 menit satu juz. Berarti kalau 10 menit ya 10 juz 100 menit. Berarti satu rakaat ketika berdiri 1,5 jam. Kita bilang, wah nggak sanggup lah. Di Tomboro itu, di pesantren Tomboro, itu sholat tarawih terpanjang, 8 jam. Mereka mulai sholat tarawih itu selesainya itu pukul 4 sambil sahur terus. Dan mereka sekali sholat tarawih itu khatam Quran. Kita di sini satu hari 1 juz saja, waduh kurtut itu kayaknya udah hampir copot semua. Apa namanya itu sendi-sendinya. Bayangkan kalau seandainya satu malam 1 kali khatam, dan itu kalau bukan karena orang-orang yang ikhlas tadi ini, orang-orang yang jiwanya tenang, orang-orang yang sabar tidak akan mampu. Jadi orang yang baca Quran ini luar biasa. Selain mendapatkan ketenangan, pahala juga melimpah. Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kalau kita tidak membaca Quran kok kayaknya, ya Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita malas baca Quran, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mengkhatamkan Quran, rasa-rasanya mustahil di luar bulan Ramadan kita mau baca Quran. Rasa-rasanya mustahil di luar bulan Ramadan kita bisa khatam Quran. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, kita akan disuruh baca sampai kita menyelesaikan bacaan. Kalau kita 2 kali khatam, berarti kita baca Qurannya 2 kali khatam. Begitu kita selesai, disitulah kedudukan kita nanti di sisi Allah. Syukur-syukur kalau seandainya pertama kali kita dihisap itu, kita sudah ada berada di surga paling bawah. Ketika disuruh baca Quran 2 kali khatam, mungkin 1 kali khatam naiklah setengah tingkatan. 2 kali khatam naiklah 1 tingkat. Berarti kita sudah di surga yang di atasnya sedikit. Kalau kita berada di neraka, mungkin bacaan Quran kita tidak menyelamatkan kita. Yang lain juga tidak bisa. Selain dia mendapatkan syafaat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena di hari kiamat nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, ternyata kenapa sholat? Ternyata dalam sholat kita ada mendengarkan tilawah Quran, kita ada baca Quran, kita ada baca surat kan? Kalau imamnya hafal Quran, yang dibaca itu pasti surat-surat yang panjang-panjang. Ya, kalau seandainya yang nggak hafal ya minimal Al-Haqqum Takasur lah mulainya. Rakaat pertama Al-Haqqum Takasur, rakaat keduanya nanti Ina atau apa Qul Huwallahu Ahad. Kalau sudah 15 ke atas, rakaat pertamanya Al-Qadar, rakaat keduanya Al-Haqqum Takasur, nanti masuk lagi Ina ini Anzalna lagi, rakaat berikutnya Wal Asr. Tapi kalau yang hafal Quran, yang 1 malam 1 juz, kita jangan anggap enteng dengan tilawah Quran. Kata Rasulullah 1 huruf 10. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ratusan kali, 100 sampai 700 kali. Kita bilanglah ambil yang sedikit, 100 aja 1 huruf. Kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada 24 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Kita baca Fatihah tanpa ta'awuz, itu ada 143 huruf. Tambah ta'awuz, tambah 24, berarti 167 huruf. 1 huruf 100 pahalanya. 16.700 kita dapat pahala Fatihah. Oh, saya baca Yasin. Yasin itu ada 3.028 huruf tanpa ta'awuz. Kalau tambah ta'awuz, tambah lagi 24. Berarti
3062 hurufnya. Kalau pahalanya 100, berarti kan sudah 300.000 pahala. Itu Yasin. Kita baca Quran satu halaman saja. Satu halaman itu ada 15 baris. Rata-rata satu baris itu ada 35 huruf. 35 kali 15 kali 100. Itu kalau satu huruf. Bayangkan kalau bisa satu juz. Apalagi kalau bisa khatam. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu sekali khatam, hurufnya ada 1.027.000 huruf. Kali 100 juta kita dapat pahala. Sekali khatam. Di bulan Ramadan bisa 2 kali, 200 juta pahala. Itu dari tilawah Quran. Belum dari sholat kita lagi, belum lagi dari sedekah kita. Makanya di bulan Ramadan ini kata Rasulullah itu ketika mengaminkan doanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguh celaka dan sia-sialah umatmu yang ketika bulan Ramadan datang, kemudian bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, tapi dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni. Kenapa nggak bisa diampuni? Berarti tidak ada ibadah. Mungkin diambil satu ibadah yang hadisnya pun nggak jelas. Tidurnya orang puasa, ibadah. Ya sudahlah, habis sahur dia tidur. Bangun jam 7 sholat subuh. Habis itu tidur lagi dia. Bangun waktu zuhur itu jam 2. Sholat zuhur ya. Habis itu tidur lagi. Bangun habis asar. Jam 5. Habis asar dia sholat. Tidur lagi. Bangun waktu buka. Syukur-syukur kalau seandainya di rumah ada yang masak. Kalau semuanya di rumah tidur, buka puasa pakai apa? Air putih lah. Nah, oleh karena itu jamaah dimanapun Anda berada, disinilah pentingnya kita sholat. Karena dalam sholat kita pasti membaca Al-Quran. Dalam sholat kita mendengarkan tilawah imam. Ternyata ketika imam membaca Al-Quran, kita mendengarkannya, itu menjadi pahala. Ketika masuk ke dalam telinga kita, ternyata dia masuk ke dalam sel-sel darah kita, dia mampu mematikan semua virus-virus jahat, termasuk kanker dan corona. Jadi ketika Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menyembuhkan. Bahkan dikatakan syifa ini obat dari semua penyakit yang tidak ada obatnya. Dia bisa untuk untuk obat sakit hati. Apa itu? Iri, dengki, stres. Dia juga bisa untuk penyakit fisik. Bagaimana caranya? Dengan ruqyah. Ruqyah itu bisa ruqyah mandiri. Kita ruqyah diri kita sendiri. Sambil baca Quran, kita tekan di tempat yang sakit. Atau seperti penelitian Profesor Yamato yang dari Jepang itu yang disebut dengan Profesor Air. Dia bacakan doa di air dengan agama dia. Dia ucapkan kata-kata baik. Ternyata orang yang biasa mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang baik, itu aura tubuhnya juga positif. Wajahnya itu ceria. Tapi orang yang biasa berpikiran negatif, ya kan, mengeluarkan kata-kata yang negatif, ternyata auranya itu juga negatif. Pikirannya juga rusak. Nah, ternyata air yang diucapkan dengan kata-kata positif, ketika dimasukkan dalam freezer, dibekukan, diletakkan di bawah kaca pembesar, itu mineral-mineral yang ada di dalam air tadi menyatu, membentuk gambar yang sangat indah. Ketika air itu dimaki-maki, air yang sama, kemudian dimasukkan dalam freezer, dibekukan, ditaruh di bawah kaca pembesar, ternyata kristal yang tadi menyatu, itu menyebar, membentuk kata-kata yang, membuat gambar yang menakutkan. Bayangkan kalau air tadi, taruh di gelas, sambil habis subuh kita tilawah Quran, 2 atau 3 halaman, 1 halaman juga boleh. Lalu air yang sudah kita bacakan ayat Quran ini, kan, kita minum, ya jangan diminum habis subuh, berarti kita nggak puasa nanti. Ya kalau mau bagaimana caranya? Habis sholat tahajud, kesempatan kita untuk bisa tahajud ini di bulan Ramadan lah. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau, tetap. Jam 3 bangun, ambil wudhu, sholat tahajud. Nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat juga boleh. Kalau tadi malam sudah witir, nggak usah witir lagi. Kalau belum, berarti tambah dengan witir. 1 rakaat juga boleh. Baca Quran 1 halaman, tiupkan pada air, sambil minum bilang, ya Allah, mudah-mudahan dengan air ini, Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Itu janji Allah. Nah, oleh karena itu, jamaah dimuliakan Allah, jamaah yang sudah mengikuti kajian ini, ya mohon maaf karena kita semuanya tidak diizinkan untuk berada dalam satu ruangan bersama-sama. Kita dengan Zoom, dengan online ini. Mudah-mudahan dengan tilawah Quran, dengan sholat yang kita lakukan, Allah akan berikan ketenangan sehingga kita akan bisa sabar menghadapi segala macam ujian, kita akan bisa sabar dalam menghadapi segala macam hinaan, kita bisa sabar ketika kita menghadapi segala macam fitnah, maka imunitas tubuh kita akan meningkat dan itu akan mampu menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang mematikan hari ini. Ketika pertama sekali virus ini datang di Wuhan sana, orang Cina tuh cukup banyak yang mereka kena virus, tapi ternyata tidak ada satu orang pun Muslim yang kena. Sehingga akhirnya banyak orang-orang di sana yang belajar. Oh ternyata seorang Muslim itu wuduk dia.
Kita lihat hari ini, kita disuruh cuci tangan. Kita disuruh banyak minum air putih. Kita disuruh kumur-kumur, memasukkan air dalam hidung. Dalam wudhu semuanya sudah kita lakukan. Sholat itu bukan cuma sekedar sholat. Ada wudhu di dalamnya. Seorang itu kadangkala sholatnya tidak diterima, bukan karena niatnya salah, tapi karena wudhunya tidak benar. Jadi kalau ada orang sholat masih melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, bukan salah sholatnya. Jangan-jangan wudhunya yang salah. Kalau wudhunya salah, berarti salah satu syarat sah sholat itu nggak dapat tercapai. Berarti sholat kita juga dianggap tidak sah. Makanya jangan anggap enteng dengan wudhu. Nah, jadi ketika kita sudah wudhu, kita sudah mensucikan diri kita, sudah membersihkan badan kita, membuang kuman-kuman yang ada, bahkan kata para ahli akupunktur, tubuh kita ini semuanya ada titik-titik akupunkturnya. Setengahnya terkena pada saat wudhu. Jadi kalau saat wudhu, lakukanlah dengan benar, lakukan sesuai dengan protap yang ada, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ya Allah, terima kasih Ustaz ceramahnya yang sudah diberikan selama 1 jam. Memang seperti yang Ustaz katakan tadi, sabar itu memang mudah diucapkan Ustaz ya. Tapi berat dilakukan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, pasti insya Allah semua kita bisa. Iya, kan sama kayak orang kena musibah, kan kita selalu bilang sabar, sabar. Pas kita kena musibah nangis juga kita. Betul Ustaz. Dan yang pastinya ketidaksabaran itu pasti akan menggiring kita ke mudaratan dan juga ke zaliman. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin satu-satu penanya aja biar lebih terarah dan jelas. Baik, mungkin yang ingin bertanya di bagian chat sebelah kanan itu, sebelah kanan bawah itu mungkin teman-teman bisa menekan atau mengklik tombol raise hand ya, biar kita bisa ya. Febri. Baik, Pak Jul, silakan Pak Jul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Fenomena sekarang kita disuruh sholat di rumah. Fatwa MUI juga fatwa ormas Islam di rumah. Mengapa dalam fatwa itu kita digeneralkan, diumumkan seluruh Indonesia? Mengapa tidak disampaikan bahwa saja daerah pandemi itu boleh nggak sholatnya di rumah? Iya. Mengapa fatwa ulama itu, majelis ulama itu menggeneralkan? Seharusnya sebagai ulama itu ya jangan digeneralkan seluruh Indonesia. Fenomena juga orang makin terbiasa sholat di rumah gitu. Sedangkan di luar itu orang berbondong-bondong mendengarkan azan untuk sholat di masjid. Iya. Ini yang kita khawatirkan. Ini kita juga harus mengkhawatirkan juga ini. Ini ada apa sebenarnya? Ya. Satu lagi kita lihat juga fenomena juga di Indonesia sekarang ini. Halo? Putus ya? Mas Adi putus ya? Ya, bisa dijawab dulu moderator. Ya, sepertinya jaringannya Pak ini udah nyambung lagi kan? Oh ya. Selain Ustadz, kita melihat juga fenomena yang kedua. Ya. Kita libur panjang ini kita ditunda saat Natal dan Tahun Baru. Itu ada apa sebenarnya? Kita juga harus melihat ini fenomena ini ya. Mengapa saat waktu itu? Ini kita harus perhatikan juga nih Ustadz. Ada apa nih sebenarnya? Mungkin Ustadz bisa lah nanti menyampaikan kepada Majelis Ulama atau MPU Aceh itu bagaimana ini kita melihat fenomena ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau seandainya Majelis Ulama Indonesia Pusat, mereka membuat fatwa itu untuk semua. Karena kan dalam kondisi seperti ini, general. Tapi ada bab-bab tersendiri yang itu bisa
buat untuk yang tersendiri. Contoh umpamanya, seperti MPU Aceh kan sudah mengatakan bagi wilayah yang masih hijau, kalau yang sudah merah dianjurkan untuk sholat di rumah. Tapi bagi yang hijau dianjurkan untuk melaksanakannya berjamaah di masjid. Makanya kenapa di Aceh masih boleh melakukannya, tidak ada larangannya karena Aceh masih dianggap zona hijau. Malah ada TV Arab itu kan, dia perlihatkan itu bagaimana dua tempat. Masjid Raya Baitur Rahman dan Masjid Istiqlal. Dua-dua ini ikon di Asia Tenggara. Kalau Masjid Istiqlal ini kan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Baitur Rahman ini masjid terindah di Asia Tenggara. Masjid Baitur Rahman itu penuh orang laksanakan sholat. Sedangkan di Masjid Istiqlal azan ada, dikumandangkan 5 waktu. Tapi yang sholatnya tidak ada. Kalaupun ada sholat hanya 2-3 orang saja. Kemudian nanti di sudut-sudut ada 2 yang berjamaah. Di sini ada juga 2. Tidak dijadikan satu. Sama seperti yang dilakukan di Masjidil Haram awalnya. Tapi hari ini sudah mulai dilakukan berjamaah tapi dengan terbatas. Mereka sudah melakukan lockdown itu penuh. Sejak bulan Maret itu mereka tidak menerima jamaah umroh. Artinya mereka tidak ada satupun tamu dari luar yang boleh masuk. Kalau kita kan enggak ini. Kita masih ada yang keluar, ada yang masuk. Ini yang agak susah sebetulnya. Tapi karena fatwa ini sudah dibuat, kalau kita tengok kan kayak Bandung umpamanya, itu karena zonanya zona merah, Pak Agim pun tidak melaksanakannya berjamaah di masjid tapi di rumah. Ustaz Abdul Somad juga begitu, karena Riau itu zona merah, beliau banyak melakukan kajian pun online. Ustaz Adi Hidayat di Jakarta juga sama. Bukan mereka orang yang tidak suka berjamaah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan jamaah dari dulu. Bukan mereka orang yang tidak paham, mereka paham. Karena sudah dikatakan orang yang sholat di rumah pun pada masa wabah seperti ini, pahalanya sama dengan orang yang sholat berjamaah di masjid. Tapi itu jangan juga dijadikan alasan nanti, oh kalau gitu saya sholat di rumah saja. Kalau di tempat kita memang zonanya zona hijau, dengan segala macam protokoler yang bisa kita ikuti, contoh umpamanya menggunakan masker, tidak lupa kita cuci tangan pakai sabun, membawa sajadah sendiri. Karena di Masjid Raya juga terbukti kan pakai masker, dibagikan masker. Cuma memang orang kita seperti saya katakan tidak sabar, nggak bawa dia masker, malas dia pakai masker. Nah, kita khawatir kalau kita menganggap enteng, segala sesuatu itu kalau kita sudah menganggap biasa ini yang kita khawatir. Ramadan itu kenapa di awal-awalnya orang semangat? Karena menganggapnya luar biasa. Coba tengok, tidak ada masjid yang tidak penuh di awal Ramadan. Sampai keluar, tambah terata lagi. 10 hari. Setelah itu tidak ada lagi yang di luar. Penuh masih dalam masjid. 10 hari berikutnya, tinggal setengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang sudah mulai menganggap biasa. Yang kita takutkan kalau sebuah ibadah sudah dianggap biasa, akhirnya ketika melakukannya tidak ada semangat yang luar biasa. Kenapa di awal-awal kita semangat? Luar biasa kita anggap. Tapi setelah berjalan 2-3 hari, sama seperti orang pergi umroh. Karena baru pertama kali datang, itu kayaknya nggak mau keluar dari Masjidil Haram, nggak mau bangun dari tempat duduknya, sholat aja, zikir, aja, ibadah aja, diajak ke hotel juga nggak mau. Hari kedua sudah mulai mau diajak ke hotel, walaupun berat. Hari ketiga sudah mulai ya datang, udah tuh selesai itu pulang. Hari keempat datangnya setelah azan. Hari kelima sudah mulai masbuk. Hari keenam tawafnya sudah mulai di pasar. Kenapa? Sudah biasa. Nah ini yang kita khawatirkan kalau ibadah sudah menjadi biasa. Al-Quran itu paling senang kalau seandainya didapati dalam kondisi lusuh, ya kan, jelek, sudah mulai banyak lipatan, kulitnya sudah mulai terkelupas. Karena ini berarti sering dipakai, sering dibuka, sering dibaca. Al-Quran itu justru tidak bagus kalau seandainya dari mulai pertama sudah puluhan tahun, masih tetap utuh, masih dalam plastik, sedikit pun tidak ada bekas-bekas kalau kita pernah membukanya. Ini berarti tidak pernah dibaca. Nah, ibadah juga begitu. Jadi kita berbaik sangka dengan apa yang dilakukan ulama. Saya percaya ketika melakukan diskusi itu pasti terjadi perdebatan. Mereka masing-masing membuka referensi yang mereka punya. Dan ketika diambil keputusan, mereka sami'na wa ata'na. Yang awalnya tidak setuju dengan sholat di rumah, ya mereka akhirnya menyetujui karena ini keputusan bersama. Nah, kita ya kalau kita masih yakin dengan tempat kita yang zonanya zona hijau, ya silahkan untuk melaksanakan sholat. Karena saya juga masih tarawih di masjid. Saya juga masih sholat berjamaah di masjid. Kalau kena jadwal ceramah ya keliling juga. Tapi ketika sholat saya tetap menjaga protokoler yang ada. Saya pakai masker. Kalau di luar masa itu mungkin makruh. Tapi kalau di dalam kondisi wabah seperti ini menjadi mubah.
kita supaya jangan, sebetulnya kalau saya khawatir kalau batuk saya nanti membuat yang di sebelah saya tidak nyaman. Dan akhirnya dia curiga dengan saya. Dan akhirnya berarti dia berburu sangka dengan saya. Saya juga begitu, ketika yang di sebelah batuk, saya akhirnya juga tidak nyaman. Tapi ketika saya pakai masker, yang di sebelah batuk, saya tidak begitu khawatir. Karena dia tidak menular melalui kulit, tapi melalui bagaimana ketika terhirup. Nah, jadi kita mengikuti apa yang sudah difatwakan. Contoh, katakanlah di Sumatera Utara, kan ada juga fatwa terbaru. Bagi yang tempatnya zona hijau, ya dianjurkan untuk sholat berjamaah. Tapi bagi yang zona merah, dianjurkan untuk sholat di rumah. Nah, jadi majelis-majelis ulama di provinsi juga mereka menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sendiri. Nggak mungkin di majelis ulama pusat itu bikin untuk Aceh sholatnya di sini, Banda Aceh sholatnya di sini, kalau yang ini di sini. Nggak mungkin satu-satu. Nanti majelis ulama yang ada di provinsi yang melakukan. Kemudian ketika kondisi hari ini kan liburnya, kenapa? Wallahu a'lam, kenapa harus dipindahkan ke Desember? Padahal kalau seandainya katakanlah oh ini kan Lebaran Idul Fitri ini kan bisa ditambah umpamanya cutinya. Ya mungkin karena selama ini sudah dianggap cuti. Nah, jadi biar jangan lama. Tapi kenapa dan apa sebabnya? Wallahu a'lam. Tapi orang kita kayaknya seorang muslim nggak akan ambil itu cuti. Kenapa tidak ambil? Ya karena kita tahu kita tidak akan memperingati man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan sebuah kaum maka dia sama. Yang biasa yang mengikutinya kan itu orang-orang yang tidak begitu paham sebetulnya. Ya, jadi kalau kita, saya nggak tahu ya, walaupun katanya dilarang pulang kampung, ya terang-terangan nggak, tapi sembunyi-sembunyi kayaknya pasti ada. Yang biasanya update status selama pulang kampung nggak ada putu-putu pasti. Nggak ada update status lebaran di kampung karena ketahuan, apalagi ASN itu. Walaupun dilarang, dia curi-curi ada juga. Alah sudah ada yang pulang kampung pun. Begitu lebaran balik lagi dia, karena ada absen mungkin. Tapi insya Allah ya, selama kita tetap berbaik sangka, kita tidak akan pernah ada perasaan sakit hati, dan insya Allah tidak akan mematikan imunitas tubuh ada kita. Bagaimana nanti diputuskan selama kita tidak, kalau kita tidak mau mengikuti kan, oh liburnya jadi Desember, toh kita juga sudah dapat libur. Oh nanti cutinya, ya ambil aja cutinya. Mungkin kalaupun tidak kemana-mana di rumah, mungkin selama ini ketika sibuk dengan kerja, kita tidak sempat membereskan rumah. Kita menganggap mungkin pekerjaan perempuan itu enak ya. Tapi ketika kita sudah mengerjakannya, aduh. Saya ingat ketika sudah direndam kain, tiba-tiba istri agak kurang sehat. Saya harus menyikat kain, padahal nggak banyak kain. Nggak sampai 2 jam, tapi pinggang kayaknya mau patah. Kita bisa bayangkan dia menyuci kain itu bukan 2 jam, bukan sekali, berkali-kali, tapi belum pernah mengeluh pinggangnya patah. Nah biasanya ketika kita sudah mengerjakannya, baru tahu. Ketika kita berada di dapur, berkeringat, ternyata tidak nyaman. Bayangkan, ya kan? Ketika istri kita di rumah itu setiap hari dia dari pagi masak. Jadi kadang-kadang banyak suami ini, mohon maaf ya, kalau bukan yang baru nggak mau makan. Nasi kalau dipanasi nggak mau, maunya masak yang baru. Ikuah kalau saya dipanasi nggak mau, maunya masak yang baru. Karena dia nggak pernah masak. Tapi kalau dia sudah masak, dia akan tahu, ya Allah ternyata tidak nyaman, tidak enak. Insya Allah, mudah-mudahan begitu. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz, berbicara tentang ikhlas. Saya rasa kita sepakat semua bahwa ikhlas itu diucapkan sangatlah gampang, tapi untuk kita aplikasikan ke keseharian kita, saya rasa sangat sulit, susah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, misal kita berkendaraan nih, sekarang kan orang berkendaraan itu banyak yang seenak-enaknya saja, terpintas nanti di depan kita tiba-tiba dari sebelah kiri dia mau belok ke sebelah kanan gitu. Ini terjadi kepada diri saya, ini latah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku. Jadi mengucapkan astagfirullahaladzim itu dengan ucapan yang emosi dan ya, apakah itu dikatakan tidak sabar? Ya. Ya, baik.
Ini luar biasa nih, didampingi dengan seseorang yang sangat tercinta kayak di sebelah. Ini namanya bukan Ibu Mas Niar ya Pak Ustadz. Kayaknya udah kenal Pak Ustadz. Enggak, karena di situ heran kenapa namanya beda. Pakai laptop anak tadi. Oh ya. Baik. Ya. Nah, ini sekarang begini dia. Zikir ini ya. Ada zikir dengan lisan gitu. Orang yang biasa berzikir dengan lisan, ketika dia ada masalah, kadang-kala yang keluar itu bukan kalimat-kalimat zikir. Mana zikir dengan lisan? Kita kadang-kala kalau habis sholat itu kan zikirnya sebatas lisan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati. Nah, kalau yang satu lagi kan zikir dengan hati. Ketika lidahnya mengatakan subhanallah, hatinya ikut tuh, Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Nah, tiba-tiba gitu kaget, nah itu pasti keluar tuh kalimat-kalimat thayyibah. Tiba-tiba lagi kita bawa kendaraan, ada yang di depan tuh berhenti mendadak. Itu pasti astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa dia berhenti nih? Atau orang, bagaimana bawa kendaraan ini? Allahu Akbar. Nah itu walaupun marah tapi yang keluar masih yang bagus. Kenapa? Zikirnya pakai hati. Ketika dia dalam kondisi kaget, dalam kondisi marah, yang keluar adalah gambaran hati. Tapi terbayang nggak kalau seandainya zikirnya hanya sebatas lisan? Begitu bawa kendaraan, tiba-tiba ada yang berhenti mendadak. Kayaknya bukan astagfirullah yang keluar. Ya kan? Dasar, wow, orang kampung, kan biasa. Nggak pernah bawa mobil. Nah, itu yang luar biasa. Lumayan kalau cuma itu. Kadang-kadang mohon maaf saya bilangnya, makian-makian pun keluar. Nah, inilah kenapa makanya luar biasa dahsyatnya zikir tadi ini. Membuat kita yang keluar ini pasti kalimat-kalimat thayyibah. Namanya orang kaget itu pasti spontan. Ya kan? Makanya pasti ketika kita sudah sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, gara-gara dia kita hampir batal puasa. Kan udah balik lagi, lembut balik. Kalau yang namanya spontan itu, memang nggak ada cerita orang spontan itu namanya kaget, pasti nggak mungkin lembut. Ya, kan kalau yang namanya kaget itu pasti suaranya keras, kayak orang marah. Sebetulnya bukan marah itu. Tapi karena dalam kondisi kaget. Tapi nanti begitu teringat, astagfirullahaladzim, aduh, hampir batal puasa. Ya namanya di kendaraan apalagi kalau udah sore kan kita mau cepat tiba-tiba karena kiri kanan orang jualan yang parkir juga sembarangan udah capek kita klekson dia pun dia berhentinya asal-asal yang penting kayak mana dia enak padahal di tempat lagi depan sedikit dia bisa parkir tapi enggak tetap di situ karena dia enggak mau turun langsung buka jendela pesan ya satu orang 5 menit bayangkan panjang begitu kalau enggak sabar nah itu di jalan cukup banyak kita nanti akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau zikir kita sudah dengan hati, walaupun kita marah, tetap yang kita keluarkan dari mulut kita adalah gambaran hati. Nah inilah pentingnya. Nah inilah dampak dari sebuah kesabaran. Kita akan nampak. Mohon maaf ya, kalau di lampu merah coba lihat. Kita bisa tahu orang yang bawa mobil di belakang itu sabar atau enggak. Belum lagi hijau, ya kan? Baru kuning, nah itu udah klakson ya kan, tin. Atau baru hijau, itu sudah tin. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau lama-lama di lampu merah. Kalau sudah hijau pasti dia mau jalan. Cuma masalahnya gimana kita mau jalan? Yang di depan kita belum jalan. Tapi yang di belakang sudah tidak sabar. Nah itu cukup banyak. Nah kalau kita sudah menghadapi seperti itu, ya kita akan bisa tahu bagaimana kualitas kesabaran kita. Sabar ini seperti katakan tadi, susah untuk diaplikasikan. Bukan berarti tidak mungkin. Dengan latihan, ya kan? Latihan. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut itu kan tergantung latihan. Orang yang sudah biasa maki, pasti terbiasa maki. Karena latihannya begitu. Tapi orang yang sudah biasa berzikir, pasti dia akan keluar kata-kata zikir. Karena latihannya begitu. Nah, Ramadan ini adalah latihan kita. Dilatih kita sabar selama 1 bulan. Nah, aplikasi yang sebenarnya adalah di luar bulan Ramadan. Apakah kita bisa sabar? Diejek orang, sakit memang. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, dia akan tahu. Diejek tidak akan menghinakan kita. Dipuji juga tidak akan memuliakan kita. Nah, makanya orang-orang yang sabar tuh ketika diajak dia cuma senyum-senyum aja. Tapi bagi orang yang tidak sabar, wah mencak-mencak tuh. Itu bisa turun imunitas tubuhnya, bisa lemah akhirnya tubuhnya. Ya udah, akhirnya nampak kenapa? Nggak tahulah, ini saya nggak enak makan, ini saya nggak bisa tidur. Apa yang harus membuat kita susah hanya gara-gara omongan orang? Omongan orang tidak akan bikin kita kaya, ya kan? Omongan orang tidak akan bikin kita miskin. Nah, disinilah butuhnya sabar. Jadi insya Allah saya yakin Bu Maida pasti bisa sabar lah itu. Tinggal latihan aja. Insya Allah. Salam dengan Bapak di sebelah. Udah lama nggak pernah ketemu. Baik, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi yang bisa dijawab sama Ustaz ya. Ya, boleh.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, ini kemudian. Ya, ya. Saya Zulkarnain nih, Ustaz. Iya, silakan. Ah, Orangnya sangat familiar. Nggak Alhamdulillah. salah password lagi kan? Ya, enggak perlu. Jadi nama saya Zulkarnain Jalil nih dari Kampung Prada. Yang pertama kangen-kangenan dulu lah dengan Ustaz sebentar nih. Jadi alhamdulillah udah lama nih udah ketemu dengan Ustaz Husni. Dan Ustaz Husni ini dulu waktu saya nikah beliau lah yang pegang Payung. apa namanya payung Payung. kuning. Ah, Nah, luar biasa ini. Waktu itu kita saling bisik kalau kira-kira saya nggak bisa bertugas apa jatuh sakit nanti Ustaz Husni yang ganti nih. Iya. Baik Ustaz. Jadi tadi yang sangat menarik bagi saya yang buat saya merinding kisah apa itu plasma yang di Darah. India. mm-mm. Nah, plasma darah di India yang diambil dari jamaah tabligh. Jadi memang luar biasa sekali bahwa orang-orang yang hari-hari dia kehidupan dia membaca Al-Quran, kemudian segala macam hal-hal yang positif, sehingga darahnya pun memberi manfaat bagi orang lain. Iya. Jadi ini kejadian di India apakah ada kemungkinan Ustadz karena darah dari orang Islam itu sudah ditransfer ke orang-orang katakanlah non-muslim itu sehingga nanti akan ada arus mu'alah-mu'alah baru. Mereka tertarik kepada Islam, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Itu saja saya Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa inilah rencana Allah ya. Kita nggak pernah tahu. Contoh, dulu yang namanya azan kan nggak dikasih. Tapi sekarang diizinkan. Di Cina dulu untuk sholat berjamaah pun juga dicurigai. Sekarang malah dianjurkan. Artinya apa? Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi apapun yang bisa menghalangi. Tapi ketika Allah sudah mengatakan habislah. Nah ini bagaimana ya? Ada kalanya hidayah itu terjadi ketika banyaknya ketakutan-ketakutan. Kita masih terngiang ya, bagaimana dulu di New Zealand, yang ketika ditembakin orang lagi sholat itu. Nah, dulu kan orang tidak begitu suka dengan Islam. Tapi gara-gara kasus itu, akhirnya ketika orang Islam sholat, yang menjaganya justru bukan orang Islam. Geng motor yang terkenal sangat kejamnya, justru mereka yang menjaga masjid-masjid. Yang dulunya mereka tidak suka, hari ini mereka mulai belajar balik. Yang dulunya mereka benci, hari ini mereka mulai cinta. Dan yang luar biasanya, ternyata yang masuk Islam juga semakin banyak. Inilah kalau Allah sudah membukakan pintu hidayah. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menutupnya. Allah kalau sudah membuka rezeki, satu dunia ingin menutup tidak akan bisa. Tapi kalau Allah sudah menutup rezeki, satu dunia ingin membukanya juga tidak akan bisa. Dulu sebelum corona, itu para aktivis lingkungan capek berteriak. Selamatkan bumi, selamatkan bumi. Lapisan ozon sudah mulai menipis. Itu es yang ada di Antartika sudah mulai banyak yang mencair. Dikhawatirkan kalau mencair semua, maka permukaan air laut akan naik, berarti daratan akan tenggelam. Hari ini, waktu kalau dulu itu satu pun negara tidak ada yang dengar. Satu pun perusahaan tidak ada yang mau peduli. Satu pun pemerintah tidak ada yang mau bikin regulasi seperti itu. Tapi hari ini dengan sendirinya, mesin-mesin itu berhenti total bekerja. Ya kan? Kendaraan juga sudah mulai banyak yang tidak melakukan aktivitasnya. Pabrik-pabrik sudah banyak yang ditutup sementara. Apa yang terjadi? Lapisan ozon sudah menebal kembali. Es-es yang tadinya sudah mulai banyak mencair, sudah mulai membeku kembali. Langit Jakarta dulunya payah kali dilihat biru. Sekarang langit Jakarta sudah mulai biru. Udara sudah mulai bersih. Ternyata Allah merestart bumi ini dengan corona. Di balik ketakutan, waduh luar biasa. Nah kan kita masih ingat ya, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kan 2 kali Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama ketakutan itu ada ketenangan. Bersama apalagi kefakiran itu ada kekayaan. Jadi kalau seandainya Allah sudah yang memulainya, Masya Allah. Dengan sendirinya lah. Jadi Allah hari ini perlihatkan nih. Bahkan di Amerika juga sudah ada billboard besar itu justru yang memasukkan ayat Quran sebagai patokannya. Karena mereka yakin dengan kitab suci Al-Quran ini. Orang kafir pun kalau mendengarkan bacaan Quran, itu mereka tahu betapa ini sangat luar biasa. Ketika tanya apa ini? Dahsyat sekali. Saya
nggak bisa tenang, tapi hari ini saya dengar ini tenang. Saya biasanya nggak begitu suka, tapi mendengarkan ini kok kayaknya enak. Berarti ini kan sebuah yang positif. Orang akhirnya membuka kembali, orang mulai mendengarkan azan. Saya yakin dan percaya di Eropa kalau seandainya azan ini sekarang sudah diperintahkan, besok-besok mungkin tidak akan lagi dilarang lagi. Bang Jul kan pernah tinggal di Eropa kan? Udah tahu lah bagaimana kan? Nah, sekarang ternyata kan luar biasa. Jadi ketika Allah sudah membukakan pintu hidayah, kita ingat satu ayat itu kan? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, gitu kan? Kamu lihat manusia itu berbondong-bondong semuanya. Kalau namanya berbondong-bondong kan berarti kan bukan satu kelompok. Satu negara sudah. Bukan satu orang. Kemarin-kemarin capek kita dakwah. Ternyata ketika corona dakwah, dulu orang nggak peduli jaga kebersihan. Hari ini orang sudah mulai terbiasa jaga kebersihan. Dulu kayaknya kalau pakai masker itu kita aneh. Sekarang sudah mulai. Nah, jadi kalau bisa saja nanti suatu saat mungkin di Indonesia pengobatan corona itu dengan plasma darah tadi. Cuman pertanyaannya berapa banyak sih yang jamaah yang tadi yang bagus-bagus tadi itu yang pernah positif lalu mereka sembuh? Karena sebagian besar yang positif-positif itu bukan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau di sana jelas itu. Mereka sampai ratusan orang, 500 orang karena di sana kan 2 juta lebih mereka. Jadi kalau 500 saja plasma darahnya berapa banyak pasien yang bisa. Kita begitu diambil plasmanya kita takut. Ini jangan darahnya bukan darah yang bagus malahan. Wallahu a'lam. Kita bukannya curiga tapi ya, agak-agak untuk optimis ya, kecuali kalau seandainya kita tahu yang kena ini orang baik ini yang amal ibadahnya yang tilawah Qur'annya luar biasa, puasanya juga ada kena, tolonglah mintalah donor darahnya. Tapi ada kalanya kita tidak semua orang bisa donor darah. Begitu mau donor darah ternyata tensinya tidak cukup, HB-nya tidak cukup, ya kan begitu kan? Oh gulanya tinggi, ternyata terakhir nggak bisa dia donor darah. Nah mudah-mudahan saya rasa begitu. Insya Allah. Kangennya sudah lewat nih, udah lepas nih, udah lihat aslinya. Baik, alhamdulillah. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz ya, yang singkat ya. Boleh. Ada yang mau tanya lain? Satu pertanyaan singkat mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaannya sederhana saja Ustaz. Di Al-Quran ini sering kita bahasanya kata kabar dan Ustaz itu selalu bukan berdamaian Ustaz. Nah, menurut Ustaz ini apa kira-kira makna di balik itu atau rahasia di balik itu antara sabar dan salat ini selalu sering dipersandingkan Ustaz. Dengan sholat. Ya, Assalamualaikum. Kenapa banyak ayat begitu? Sama kayak sholat dengan zakat itu disandingkan, ya, infak dengan sholat juga disandingkan. Karena memang untuk sholat ini harus sabar ini. Cobalah kita tengok ya. Ketika kita sholat sendiri, rasa-rasanya kan nggak terbaca ya ayat panjang. Yang sering malah mungkin kalau ketika sholat sendiri, surat itu nggak terbaca, habis Fatihah langsung ruku. Ketika ditanya kenapa, kan rukun sholat nggak ada baca surat. Nggak baca surat pun sah. Ketika sholat sendiri pasti maunya buru-buru. Ketika kita sholat berjamaah, bagi orang-orang yang sabar, itu insya Allah dia akan meresapi, merasa nikmat sekali. Bahkan mohon maaf ya, orang-orang yang memang kepingin sekali untuk bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah, itu dia cari pasti tempat-tempat yang bacaannya panjang-panjang. Saya yakin dan percaya begitu. Tapi kalau yang nggak siap, dia cari pasti yang cepat-cepat kan. Maka ada satu tempat itu, musolanya kecil, tapi jamaahnya sampai ke pagar kan, pinggir pagar itu. Itu yang sholat situ, padahal tempatnya jauh kali dengan dia, sampai puluhan kilometer, tapi dia datangi. Kenapa? Cepat kan. Tapi kalau seandainya orang yang suka, di Ajun itu 1 malam 1 juz di musola Furqon. Kalau dulu di masjid, sekarang di musola. Itu ternyata yang sholat di situ bukan cuma orang Ajun, dari Lo'nga datang di situ. Ya kan? Dari mana lagi? Dari Ketapang sholatnya di situ. Bahkan dari Darussalam sholat di situ. Di Masjid Abdul Rauf itu sekarang 1 malam 1 juz. Ternyata orang yang sholat di Masjid Abdul Rauf itu bukan cuma orang-orang yang ada di sekitar. Contoh juga lah, ini kan 10 malam terakhir ini kan sudah mulai banyak masjid yang melaksanakan itikaf. Di situ sholat 1 malam dari mulai jam 2 mulai sampai sahur
itu 1 malam 3 juz. Kalau kita tengok Masjid Oman itu, kita pikir kalau kita datang pukul 3 kayaknya kita masih dapat tempat di dalam. Ternyata begitu kita datang jam 3, di dalam nggak dapat, di lantai 2 nggak dapat, terpaksa di luar. Ini berarti menunjukkan orang itu di tengah malam pun dia datang. Kenapa? Karena emang dia mencari kenikmatan di situ. Cuman pertanyaannya, bagi orang-orang yang kepingin sholat tarawih cari yang cepat-cepat, datang nggak dia itikaf itu? Nggak datang. Makanya orang yang sholat berjamaah ini orang yang sabar. Dia sabar sekali menunggu azan berkumandang. Dia sabar menunggu antara azan dengan qomat itu dia sholat sunat 2 rakaat. Masih ada waktu dia zikir sebentar. Dia sabar ketika qomat, dia sudah siap. Dia sabar ketika mendengarkan bacaan imam. Dia sabar selesai sholat itu dia zikir sebentar. Dia sabar setelah selesai sholat zikir, dia doa sebentar. Setelah itu dia sholat sunat lagi ba'diyahnya sebentar. Itu orang sabar. Tapi coba tengok orang yang tidak sabar. Sholat Jumat lah kita bilang. Begitu selesai imam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak kan kalau sholat Jumat kan sering tengok. Itu kira-kira jamaah ada yang sempat gak zikir, Pak? Begitu selesai imam salam langsung bangun kan? Seolah-olah dia banyak sekali kegiatan. Padahal sampai di luar ngobrol. Ada orang yang sambil menunggu waktu sholat, dia nggak mau sholat sunat, ya kan antara azan sama qomat, tapi dia buka WA. Jadi nggak semua orang yang ketika sholat berjamaah itu dia punya kesabaran yang sangat tinggi. Dan sabar inilah yang bikin kita hari ini, mohon maaf sekali lagi, banyak laki-laki dengan perempuan yang tidak sabar. Belum ijab kabul, udah tes duluan. Udah hamil. Udah hamil terpaksalah nikah. Karena nggak sabar, dia nggak sanggup menahan nafsunya. Dia berzina. Karena nggak sabar, dia nggak sanggup menahan keinginannya untuk bisa kaya. Dia korupsi. Ada yang mungkin, mohon maaf, dengan segala macam dukun lah. Itu semuanya karena dampak tidak sabar. Nah, orang yang sholat itu melatih kesabaran. Kita baca ayat demi ayat. Ketika kita ruku ada tumak ninahnya. Ketika kita melakukan ada jedanya. Ketika kita baca ayat-ayat Quran itu kita resapi, kita tadaburi. Nah, orang-orang yang sabar ini insya Allah dia akan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang tidak sabar berat. Makanya kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu lagi, 2 ayat itu sampai sama itu. Yang satu, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetap dikaitkan dengan sholatnya. Karena untuk bisa mendapatkan sabar dibutuhkan hati. Untuk bisa mendapatkan ketenangan dibutuhkanlah sholat. Karena zikir itu, orang berzikir belum tuh sholat, tapi orang sholat sudah pasti berzikir. Orang berzikir belum baca Quran, tapi orang baca Quran sudah pasti berzikir. Orang baca subhanallah, 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 dia pasti belum baca Quran, dia belum sholat. Tapi orang yang sholat dan baca Quran sudah pasti baca subhanallah. Makanya keuntungan-keuntungan ini tidak akan bisa didapatkan, kecuali hanya bagi orang-orang yang sabar. Pak, corona ini bisa cepat berlalu kalau kita sabar sebetulnya. Ketika dia bilang 14 hari, kalau kita sabar, insya Allah bisa. Vietnam sampai hari ini tidak ada yang positif. Dan cuma ada 1, tapi tidak meninggal dunia. Dan tidak ada kasus baru lagi setelah itu. Karena mereka betul-betul sabar sekali. Mereka menjalankannya itu dengan kesabaran yang tinggi. Dan itu juga ditambah dengan kesadaran. Nah, jadi kesabaran dan kesadaran ini sejalan. Karena biasanya ada orang sabar tapi nggak sadar. Banyak orang yang sadar tapi nggak sabar. Nah, insya Allah dua-duanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sabar. Dan pun dengan kesadaran sendiri kita akan bisa menatap. Dan yang paling penting kita optimis. Insya Allah di bulan Mei ini virus ini bisa berlalu dan kita akan bisa, mungkin kita berdoa bisa berlalu sebelum datangnya Idul Fitri sehingga kita bisa pulang kampung. Siapapun kita pasti rindu untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara yang masih punya orang tua, pasti ingin datang silaturahim, datang sungkeman. Ya, tapi kalaupun nggak boleh, ya sekarang video call lah. Jangan kalau perlu ayah buka Zoom ya. Kita meeting bareng, lebaran bareng. Aplikasikan hari ini memudahkan, bukan menyusahkan. Saya rasa begitu, Pak. Mudah-mudahan sukses selalu untuk bisa mendapatkan kebaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz untuk waktunya hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Semoga hasil dari kajian hari ini mungkin menjadi bagi kita dalam menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam hidup kita. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya dan juga kepada Ustaz Husni Suwardi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.